Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadrati Sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa karamallahu wajhah la hadrati sultanul awliya Sayyidi Syamsul Qadiril Jilani radhiyallahu anhu. Sanilah hadrati kulli walin waladillah syamdil magharib yang bari bahri makan wa kanal kain fil maka wa halad rakhum ya rabbal alamin. Sanilah hadrati Sayyid Muhammad al-Bakir wa jamil awliya itu zaman hawala wa usulan furu'im wa ila hadrati samil wilayati wa dil qaryati rizqidul rahmatullahi alaihim syai'un dillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sanilah hadrati muallifiyatul kitab bil hadis. Sanilah hadrati Syekh Alama Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Syai'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Sadaqallahu azim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Babul Hadis pada lanjutan bab ketiga, yaitu tentang keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bab keempat yaitu tentang keutamaan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan para hadirin dimanapun berada, kemarin kita kaji bersama yaitu hadis Nabi. Sebelum kita lanjut, qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalika hijab wa rufi'a du'a. Yaitu diriwayatkan dari Sayyidina Ali bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, doa apapun, yaitu antara doa dengan Allah itu ada hijab atau ada tabir yang menghalangi. Dan hijab atau tabir itu akan hilang ketika orang tersebut mau membaca salawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Itu maka fa idza shalla alayya in kharaqa dzalika al-hijabu wa rufi'a du'a. Maka ketika orang tersebut bersalawat kepadaku sebelum memulai doanya,
diawali dengan baca salawat, maka in khoroqo, maka hijab itu akan robek, akan terrobek dengan sendirinya karena bersolawat kepadaku, dan doanya akan diangkat menuju langit, yaitu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fil yaumal fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sam'ina minha li akhiratihi wa salasina minha lidunyahu. Lanjutnya Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku setiap harinya 100 kali sholawat, maka Allah akan membayar atau mengganti sholawat tersebut dengan 100 hajat. Yang 70 akan diberikan kepada orang tersebut ketika di akhirat, dan yang 30 diberikan untuk hajat dunianya orang tersebut, yaitu qadallahu lahu mi'ata hajatin sam'ina minha li akhiratihi, untuk akhiratnya 70, wasalasina minha li dunyahu, dan untuk dunianya 30. Jadi totalnya 100. Rawahu Ibnul Nijar an Jabir. Dan lanjut, waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan, dan barang siapa sholawat kepadaku dengan satu sholawat, sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marratan, maka Allah dan malaikat akan bersalawat kepada orang tersebut berapa? 20 marratan, 20 ambalan atau 20 kali. Walam yamut hatta yubsyira bil jannah, dan tidak akan meninggal orang tersebut hingga dia merasakan bebungahnya surga, merasakan keindahan surga diberikan ke dunia bagi Allah ketika orang tersebut setiap harinya bersolawat 1 kali. Dan Allah akan memberikan rahmat kepada dia, memberikan kasih sayang kepada dia selama dia mau bersalawat kepada baginda Rasul. Dan malaikat pun senantiasa mendoakan orang tersebut dan juga memohonkan ampunan orang tersebut kepada Allah selama orang tersebut bersolawat kepada baginda Nabi, yaitu sholatan wahidatan. Sholawat 1 kali dalam 1 hari, mau ping pisan rek. Dan yo sampean tiap harinya sholawat ping 100. Setiap selesai sholat sholawat 100, setiap selesai sholat sholawat 100. Ketemune sholat 5 waktu menjadi 500 kali. Durung ditambah ketika sampean sholat sunnah, ya ditutup dengan sholawat. Wa'an Abdullah bin Umar wa Ibnul Asi, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar wa Ibnul Asi dan Ibnul Asi bahwa qala dawuh ya Abdullah, man utawi sapane wong sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, lamun iku maca selawat ya man ing atase baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahidatan kelawan 1 kali, shalla mongko paring rahmat sapa Allah taala alaihi ing atase man wa malaikatuhu lan malaikate Allah, sab'ina sholatan kelawan 70 apane rahmat dan istighfar. Ini juga diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar dan Ibnul Asi bahwa barang siapa yang bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW kelawan dengan sekali solawat,
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan ampunan kepada orang tersebut, dan juga malaikat-malaikat juga akan memintakan ampunan terhadap orang tersebut kepada Allah, yaitu sebanyak sab'ina sholatan, sebanyak 70 ampunan atau 70 rahmat. Fal yaqilla min dzalika awil yaksur, maka becik ngidi-ngidikake ya wong min dzalika saking mengkono sholawat awil yaksur, atau becik ngakeh-ngakehake ya wong ing mengkono-mengkono sholawat. Fal yaqilla min dzalika awil yaksur, terserah baik mempersedikit salawat atau memperbanyak salawat, Allah tetap memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita yang mau membaca salawat. Itu salah satu keutamaan membaca salawat. Al-babul khamisu fi fadilatil iman, al-babu tawi bab al-khamisu kang kaping 5 iku fi fadilatil imani ing dalem mertelake keutamaane iman. Lanjut bab 5, yaitu menerangkan tentang keutamaan iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu adalah mengetahui dengan hati dan mengucapkannya dengan lisan dan melakukannya dengan beberapa anggota tubuh. Wa fi riwayatin li Ibnu Majah aidan badala dzalika aqdun. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa huwa an-nutqu bisyahadatain kama qala al-Qastolani. Yaitu ana ing siji riwayat Ibnu Majah uga gantine ma'rifat iketan ana ing ati lan ucapan kanthi lisan, yaiku ngucap syahadat loro kaya kang kasebut ana ing kitab Imam Qastolani, lan ngamalake kanthi anggotae wa amalun bil arkan. Fal muradu annal a'malu syartun fi kamalil iman wa annal iqrara wa amal iqrarul lisan yu'ribu anit tasdiqin nafsani. Kadza qala al-Aziz naqlan an Ibni Hajarin rawahu Ibnu Majah wa Tabrani an Ali wa huwa hadisin dhaifin. Kang dikarepake amal-amal iku dadi syarat sempurnane iman lan ngakoni kanthi lisan iku nerangake tasdik, yaitu membenarkan kang ana ing ati. Seperti itu dawuhe Al-Aziz yang diambil dari Ibnu Hajar. Yaitu yang dimaksud iman di sini adalah mengetahui dengan hati, mengetahui dengan hati dan mengucapkannya dengan lisan, diucapkan dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah, dan Nabi Muhammad adalah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi utusannya,
Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam kitab Tanqihul Qaul disebutkan yang dimaksud iman adalah wa utawi iman fi iku fil lughati ing dalam lughate tasdiqul qalbi, yaitu oleh membenarkan hati, al mutadamminu lil ilmi bil mutasaddaqi bihi, al mutadamminu kang nyimpen lil ilmi ing ngerteni lil musaddaqi ing perkara kang den benerake, yaitu iman menurut lughat yaitu membenarkan hati yang mengandung arti mengetahui terhadap apa yang dibenarkan dalam hati kita. Setiap orang yang ada meyakini bahwa di hatinya membutuhkan yang namanya kepercayaan, yang namanya iman, mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya Allah. Dan bagi orang Islam, pengakuan itu diakui, diucapkan dengan kedua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan secara istilah, yaitu membenarkan dengan mengetahui adanya Allah dan sifat-sifatnya Allah yang dibarengi dengan berbagai macam kita taat kepada Gusti Allah. Kita nek meyakini adanya Allah, maka kita harus mengetahui sifat-sifatnya Allah yang disebutkan, yang kita pelajari dalam kitab Aqidatul Awam. Makanya kitab Aqidatul Awam itu sangat penting karena itu adalah kitab yang menerangkan tentang ilmu tauhid. Dan prakteknya ketika kita mengaku menjadi orang beriman, di sini ma'ajami ta'ati al-wajibati minha wan nawafil, yaitu melaksanakan berbagai ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu dengan menjalankan setiap kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Perintah sholat 5 waktu, sholat 5 waktu. Perintah zakat ngelakoni zakat, perintah puasa ngelakoni puasa, gadek kakean takok. Ya Allah wis perintah bahwa puasa Ramadan dilaksanakan selama 1 bulan penuh dengan berbagai hal yang larangan yang membatalkan puasa dijauhi, ya wis dilakoni. Gadek leren takok lapo dikongkon poso. Ya. Itu tandanya orang beriman. Yuqalu dan ucapake al-iman utawi iman huwa dinu, huwa ya iman iku ad-dinu agama wa syari'atu lan syariat wal millatu lan agama li anna dina krana sedune agama huwa ma yaiku barang yudanu kang dan sembah bihi kelawan ma minat taati sang bayane pira-pira penggawean taat ma'ajati nabi ing dalam sertane ngedoi pira-pira perkara al mahdhurati kang den larang wal muharramati lan pira-pira perkara kang den haramake. Itu tadi. Ketika kita mengetahui iman, maka di dalam iman itu tercakup di dalamnya adalah lingkup agama, syariat. Nek wis ngomong syariat, maka otomatis kita punya kewajiban menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun wa libasu taqwa wa zinatul haya wa samratuhul ilm. Al imanu uryanun, al imanu utawi iman iku uryanun wuduh, walibasuhu lan utawi panganggone iman iku at-taqwa utawi takwa, wa zinatuhu lan pepaese ya iman iku al haya'u isin, wa samratuhu
lan utalan buai iya iman iku al ilmu ilmu. Selanjutnya dari Kanjeng Nabi dawuh iman al imanu oryanun, yaitu iman iku wudo rek, karo wudo ya. Tidak cara wong ngono wudo iku tanpa pakai baju. Wudo. Dan pakaiannya iman iku apa dari Kanjeng Nabi? Pakaiannya iman adalah takwa. Jadi akan mustahil jika kita ngomong iman tetapi kita tidak bertakwa. Sampai nambah aku ngomong iman, aku beriman kepada Allah, tapi sholat selalu ditinggalkan, puasa gak sepiro ngelakoni, terus berbuat baik kepada orang lain juga jarang dilakukan. Yang ada malah selalu menyakiti orang lain, mengganggu orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Hari ini banyak. Kita hari ini seringkali pinter, pandai dalam retorika, pandai dalam apa jenenge bersilat lidah, gak gelem nek kita tidak diarani wong sing beriman. Padahal dalam hal puasa sendiri Allah hanya mewajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, bukan ya ayyuhan nasu kutiba alaikumussyam. Ketika kita sudah mengaku bahwa kita berpredikat orang-orang beriman, maka ketika kita menjalankan puasa, ya wes dijalankan puasa itu dengan sepenuh hati. Selain kita menjauhi makan dan minum, maka kita juga harus menjauhi segala hal yang secara esensi dapat membatalkan puasa. Apa Pak contohnya? Ngerasani wong, ya, membuat marah orang lain, membuat celaka orang lain, ya, nggarai koncone, ya toh. Selain kita meninggalkan lapar dan haus, akeh Pak tunggale nek meninggalkan lapar dan haus tok kuat sampai sore, sampai maghrib kekuatan, masih sampai isya pun kuat paling. Kalau hanya meninggalkan lapar dan haus, akeh tunggale rek. Tapi untuk yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah ini yang susah, prakteknya yang susah. Ngomongnya gampang tapi prakteknya sing susah. Kita sedang puasa tapi kadang ketika ngobrol sampai teman kita masih mudah tergoda ngerasani konco yang lain, ngerasani orang lain yang tidak ada di hadapan kita. Ribah namanya. Yang dimaksud walibasu taqwa di sini adalah wahya utawi at-taqwa ikutan zihul qalbi, bersihake hati anidzunubi saking pira-pira dosa. Nek kita sudah mengaku orang yang bertakwa, maka kita sudah siap konsekuensinya, yaitu meninggalkan perbuatan yang menyebabkan kita berdosa. Contoh nih, saiki sampean jalan-jalan kemanapun waya poso wis lumrah ketemu wong no warung ngombe ambek mangan koyok gak duwe izin. Lah kita sing poso rumangsa merasa menjadi orang beriman ya, malah maido. Sampean ku gak ero saiki wayahe poso. Sampean kok gak menghormati wong poso. Wayahe poso kok sampean tambah mangan nang warung, tambah ngombe nang warung. Sampeyan kuwi Islam tegak sakjane. Ujug-ujug sampeyan ambek aku maido wong sing gak poso. Dan akhirnya ketika kita melakukan pemaidoan itu, ya, orang tersebut menjadi sakit hati. Maka kita akan merusak esensi puasa kita dengan sendirinya. Ya wis biarkan mereka yang tidak puasa, ya biarkan tidak puasa. Berarti mereka tidak mendapatkan panggilannya Gusti Allah. Berarti mereka tidak termasuk ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Berbahagialah kita
Oh, berarti aku sing hari ini ditakdirkan Allah isok melaksanakan puasa Ramadan. Berarti saya termasuk digolongkan sampai Gusti Allah bagian orang-orang yang beriman. Nah, tugas kita kepada orang-orang saudara kita yang belum puasa piye? Jika mengingatkan tidak bisa, ayo kita doakan bersama-sama. Semoga segera mendapatkan hidayah. Tahun depan bisa melaksanakan puasa. Hari ini banyak orang alasan tidak berpuasa karena alasan pekerjaan. Kerjaku abot, Pak. Aku kerjaku angkat-angkat. Aku nek poso gak kira kuat angkat. Ya. Tugasku akeh nang kantor Pak. Aku nek poso jelas gak kuat mikir. Dan sebagainya. Dan semua itu hanya menjadi sebuah alasan, sebuah pembenaran dia tidak puasa. Karena sebelum kita kerja di kantor, sebelum kita kerja di tempat-tempat berat, dan sebelum apapun yang kita lakukan, perintah itu sudah datang di dalam Al-Quran. Dan perintah puasa itu sudah diwajibkan juga kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Jadi Gusti Allah awakmu mau takai waktu poso 1 bulan dari 11 bulan ae ejek mau nyang cek mau tawar. Padahal ketika orang-orang beriman yang merasakan nikmatnya puasa jaluk diwalik ya. Posone 11 bulan sing gak poso mok sak ulan. Tapi awak dhewe iso posone aja sampai sak ulan ngono rek ya. Bagi orang awam seperti kita, koyok-koyok poso 1 bulan itu wis abot gak karuan. Gitu loh, Rek. Maka seringnya kita ketika kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, kita malah bersuka cita. Bersuka cita menyambut hari raya. Hore aku mari ngene mulih ketemu wong tuwaku, tuku kelambi anyar, iso mlaku-mlaku nang tempat hiburan. Perayaan yang ditunggu-tunggu adalah itu, bukan justru sedih karena ditinggalkan puasa. Tapi bagi orang-orang yang beriman yang sudah merasakan nikmatnya puasa, mereka akan sedihnya tidak karuan. Karena apa? Karena setiap amal yang dia lakukan, yang kita lakukan pada bulan puasa, semuanya dilipat gandakan sampai Gusti Allah. Kapan mana amal kita dilipat gandakan kalau bukan pada bulan puasa? Lanjutnya, wazinatuhul haya, wazinatu dan pepaisnya iman adalah al haya, yaitu wirang, malu. Orang yang tahu malu. Al haya isin. Ai tegese minallahi taala fi ityani nahyihi. Saking Allah taala fi ityani nahyihi ing dalam nekani larangane Allah. Jadi ini awak dewi sudah ngaku menjadi orang yang beriman, maka pepaisnya adalah izin. Izin di sini dimaksud dalam artian malu untuk bermaksiat, ya. Kate mbujui wong izin nambah Gusti Allah. Kate berbuat yang jelek izin nambah Gusti Allah, meskipun kita dalam keadaan sendirian. Ya. Seperti apa keadaan diri kita yang sejatinya? Itu adalah seperti ketika kita di kamar sendirian. Apa yang kita lakukan setiap kita di kamar sendirian, itulah sejatinya kita. Ketika kita pegang HP di kamar sendirian, yang kita scroll itu apa? Yang kita lihat itu apa? Ya, itulah menunjukkan sejatinya sopo awak dewi. Nah, sampai dari aslinya wis seneng sholawatan, wis seneng maca Quran, yo meskipun ijen njero kamar, yang banyak dilantunkan juga itu tadi. Dan senengane ndelok barang-barang sing yang lain, ya berarti ketika sendirian yang dilihat pasti seperti itu. Dan mengandaikan hal-hal yang tidak pernah tersampaikan di dalam hidupnya. Itu di dalam kamar sendirian. Ketika bertemu orang lain seperti apa? Yo mudah mengajak temannya, menggunjing teman yang lain. Ketika bertemu teman yang tidak disukai, langsung
mengganggu, mengintimidasi dan sebagainya. Lupa nih ada Allah yang mengawasi. Berarti nih ketika kita ngaku beriman tapi masih suka melakukan hal tersebut, berarti kita tidak memahami tentang esensi daripada al-haya. Ejek gak izin ngelakoni perbuatan maksiat. Wasamratul ilmu, dan buahnya iman adalah ilmu. Ai ma'al amali, tegese ing dalam sertane amal. Ini orang sudah mengaku iman, maka buahnya adalah ilmu yang disertai dengan amal. Selalu berbuat kebaikan kepada orang lain, kepada teman. Makanya ada yang namanya kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Iman di sini masuk dalam kategori kesalehan ritual. Pengakuan kita terhadap adanya Allah dengan melaksanakan segala perintahnya, seperti sholat ibadah wajib, sholat 5 waktu, berpuasa, zakat, ya, sampean ibadah-ibadah sunnah dilakukan, menjadi seorang ahli ibadah. Tetapi di sisi lain sampean juga harus menjadi seorang ahli ilmu selain ahli ibadah, sebagai sebuah syarat wasamrotuhul ilmu, dan buahnya iman adalah ilmu. Newes iman, maka dia akan memiliki ilmu dan amal. Amal ini hubungannya adalah dengan kesalehan sosial kita. Apa yang kita dapat dari iman yang kita miliki dalam hati, maka prakteknya adalah kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Gak tahu gunjing tonggo, gak tahu nyalano tonggo, selalu berbuat baik pokoknya. Husnudon terus sampai tonggo kanan kiri, gak pernah suudon sampai tonggo kanan kiri. Nah ini kita aja sering suudon nopo titik jelas tonggo aku ngarep iki sing gawe aku ngene iki. Ya. Ketika nopo titik ngarani tonggo nguri, opo titik ngarani tonggo sebelah. Ya. Besok kalau kita sudah di masyarakat seperti itu, seringkali kita terbentur dengan hal-hal seperti itu, tidak bisa menjaga, suka menyalahkan keadaan. Ono tonggone tuku mobil, hati kita terbakar, bingung. Tuku kulkas pintu telu, bingung. Ya, karena kulkas awak dhewe jek pintu siji. Tuku sepeda motor anyar, bingung. Akhirnya membuat sebuah asumsi yang enggak, oh tonggoku jelas ngingutu yuli. Kerjane mau sakmono, bayarane mau sakmono, iso tuku mobil, iso tuku sepeda motor, iso tuku sawah dan sebagainya. Intinya hari ini kita adalah dituntut untuk senantiasa berbuat baik kepada orang lain, kepada tetangga kita terutama. Lanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la imanatalah. La imana ora ana iman iku sempurna liman kedue wong la imanata kang ora ana, kang ora kena dipercaya lahu kedue iya man. Jere Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sira kabeh iku ora aran wong kang iman sempurna yang dudu ndukure. Ora ana iman kanggo wong kang ora anduweni amanah, yaitu ora kena dipercaya. Karena maknanya mukmin iku adalah orang yang dapat dipercaya dening masyarakat gandeng karo awake utawa hartane. Dadi sapa wong-wong kang ngiderani lan ngelajuti terang
wong iku ora wong mukmin. Kang dikersakake Rasul iki iman kang sempurna ora nafekake hakikate iman. Jere Kanjeng Nabi la imana liman amanatalahu. Tidak ada iman itu ada di dalam diri seseorang bagi orang yang tidak bisa dipercaya, yang tidak bisa amanah. Jadi orang yang tidak bisa amanah, orang yang tidak bisa dipercaya dalam hidupnya, berarti dia tidak mempunyai iman. Jere baginda Nabi sudah bisa dipastikan, karena amanah itu adalah hakikatnya iman. Amanah itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Apa yang diperbuat adalah sama dengan apa yang diucapkan. Turek. Faqala sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, tidak dikatakan beriman seseorang dari kalian sehingga kalian demen terhadap saudara kalian. Ma yuhibbu li nafsi, ing barang kang seneng ya ahad kedue awak dhewe ne ahad. Seperti kalian suka terhadap apa yang kalian miliki. Ini rek, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi kita tidak dikatakan menjadi orang-orang yang beriman sehingga kita ini mencintai saudara kita. Siapa saudara kita? Ya saudara Islam kita. Siapapun orangnya, jika dia beragama Islam maka dia adalah termasuk saudara kita dalam agama, dan ini wajib kita cintai juga. Seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kadarnya sama. Sampean kan hari ini sering mengagungkan, sering menyanjung diri kita sendiri, ya. Sing aku ganteng, sing rambutku apik, sing hidungku apik, sing mulutku apik, ya. Sing model butuh buku bagus. Sing iko lemu koyo ngono, cek apian aku. Seringkali kita mencintai diri kita sendiri dengan berlebihan. Sampeyan ro kemarin sapa iki? Ro artis jenenge Maria Vania iku rek. Ro ya. Kemarin itu di vlognya itu nang salon ya. Sampai entek 200 piro? 200 selawe juta negara 235 juta. Masya Allah. Kayak ngerambut awake tok lho entek sak mono nang salon tok. Nang salon kecantikan lho entek 235 juta. Dan iya nek dhuwit iku didomno, disedekahna nangane anak-anak yatim dan fakir miskin. Alangkah lebih baiknya. Dan seringkali kita seperti itu hari ini. Bagian besar dari kita, ketika kita memiliki uang yang banyak, kita buat untuk kepentingan kita sendiri. Ada kita punya uang banyak, kita budal umroh, ya, sak keluarga besar budal umroh. Tetapi di samping budal umroh, ternyata kita tidak tahu bahwa tetangga kita ada yang belum bisa makan misalkan. Maka itu akan lebih menyakitkan. Lebih baik kita tidak berangkat umroh, yang penting melihat tetangga kita bisa makan. Tetapi hari ini prakteknya tidak seperti itu. Wah, kula urusannya wong iku, Pak. Itu kan duit-duitku dhewe, aku nyelengi dhewe. Tidak ada hubungannya dengan orang tersebut, tidak ada hubungannya dengan tetangga saya tersebut, tidak ada hubungannya dengan saudara saya. Gak ngurusi, Pak, wong iki aku oleh nyelengi wis bertahun-tahun kepengen budal umroh. Masa ya wis duit terkumpul, masa ujug-ujug tak kena wong iku, ya. Karena yang kita lihat selama ini adalah blegere awak dhewe budal umroh nanggone Mekah Madinah. Nek gak tutuk kono gak pantes, tetep gak diarani umroh meskipun kita wis kasih tahu pahalanya ketika
kita tahu orang sekitar kita, saudara kita yang benar-benar membutuhkan itu lebih baik ditolong terlebih dahulu, itu akan pahalanya lebih baik daripada kita berangkat umroh ke Arab Saudi. Tetap gak nerima no, ya tetap apian rono Pak. Aku bisa ketemu Masjidil Haram, ketemu Masjid Nabawi. Lah aku nolong tanggaku tok lah, aku gak sida budal rono Pak. Ya. Tapi secara hakikatnya kita jari Gusti Allah, maka kamu akan lebih baik nolong wong iku sik daripada awak budal umroh dhisik. Begitu juga ketika kita ingin berangkat haji. Makanya di sini mampu itu jika terdakan yang mampu secara keseluruhan, sampai mampu dalam fisiknya, mampu dalam pembiayaannya. Pembiayaan ini meliputi orang-orang yang kita tinggalkan di rumah. Terus ya wong-wong sing kanan kiri kita iki wis iso mangan kabeh apa gak? Gitu ya. Makanya bener dulu nek gak bener-bener mampu gak iso budal haji. Tapi hari ini banyak orang berangkat haji karena dibantu oleh bank ya. Sampai ndek dhuwit sementing ndek dhuwit 20 juta wis iso budal, wis oleh porsi ya. Sisane ditalangi bank. Umroh pun hari ini seperti itu. Sampai ndek dhuwit 5 juta, 10 juta wis iso budal umroh rek. Ya. Mulai ini baru nerusno angsurane biaya umroh. Banyak travel yang menawarkan seperti itu. Sampai daftar hanya 5 juta sudah bisa berangkat umroh. Baru sepulang umroh nyicil biaya umroh kita kemarin. Nah, gitu. Di sini la yu'minu ahadukum hatta yu'minu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman seseorang dari kalian semua hingga dia mampu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, kita ingin diakui menjadi orang-orang yang beriman, termasuk orang yang beriman, yo ayo cintai saudara kita koyok mencintai diri kita sendiri, tidak pandang pilih. Sing soge mencintai sing soge tok ya, sing melarat mencintai sing soge mencintai sing soge. Cinta karena hartanya, cinta karena kedudukannya. Hari ini kita cinta seseorang karena kita melihat jabatannya opposite, maka kita akan demen kepada dia. Tapi nek wis gak duwe jabatan kita tinggalkan. Dolek sing duwe jabatan maneh sapa? Karena kita menganggap ketika kita dekat dengan orang yang memiliki jabatan, mereka minimal mau bisa mewakili kepentingan kita di situ. Niatnya ngono rek. Bukan niat bener-bener cinta dalam hati. Aku mencintai wong iko. Bukan dalam artian cinta sing wong lanang seneng wong wedok utawa wedok seneng wong lanang lho rek. Ya, ini cinta sebagai saudara seiman. Yang dimaksud di sini adalah cinta sebagai saudara seiman. Kadarnya kudu podo. Cinta kepada saudara dengan cinta kepada dirinya sendiri. Lanjut wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu fi sadril mu'min wala yatimul iman illa bitamamil faraidi was sunani. Al-imanu utawi iman iku fi sadril mu'min tetep ing dalam dadane wong mukmin. Wala yatimul iman lan ora sempurna apa iman illa bitamamil faraidi kejaba kelawan nyempurnakake pira-pira fardhu was sunani lan pira-pira sunan, yaitu pira-pira kesunahan. Wala yafsudu lan ora rusak apa al imanu iman illa bijuhudil faraidi was sunani, kejaba kelawan ngengasi pira-pira fardhu lan pira-pira sunnah. Jare Kanjeng Nabi dawuh maneh, iman itu ada, iman itu berada di dadanya orang-orang mukmin, dan iman itu tidak akan sempurna apabila orang tersebut tidak menyempurnakan
Apa ini? Perintah fardu dan sunnah. Sunnah yang telah diperintahkan. Menyempurnakan perintah fardu apa ya? Sholat 5 waktu, zakat, puasa, ibadah haji. Ya. Sunnah-sunnah apa ya? Sunnah-sunnah puasa. Terus amalan-amalan sunnah yang lain, sunnah-sunnah qobliyah, ba'diyah, sunnah rawatib itu dilaksanakan, sholat tahajud, sholat duha, itu semuanya dilaksanakan. Karena iman itu ora rusak kejaba sebab angas marang fardulan macam-macam sunnah, tegese ngingkari fardulan sunnah. Karena sesungguhnya iman itu tidak akan rusak kecuali jika orang tersebut ngerusak perkara fardu dan perkara sunnah. Selagi kita masih senantiasa taat kepada Allah dengan melaksanakan berbagai perintahnya dan menjauhi larangannya, maka iman itu tidak akan rusak di dalam hati kita, di dalam dada kita. Yaitu maksudnya sholatnya tepat waktu, selalu jamaah, ya. Puasa dilakukan. Ini salah satu bentuk kita tidak mengingkari fardu yang telah diperintahkan kepada kita. Karena sejatinya ketika kita meninggalkan fardu, maka kita akan mendapatkan siksa kelak dari Allah. Karena itu adalah sebuah kewajiban yang wajib kita lakukan. Faman naqasa fariidatan bi ghairi juhudin uqiba 'alaiha wa man atamal faraidi wajabat lahul jannah. Faman maka utawi sapa wonge iku naqasa ngurangi ya man fariidatan ing fardhu bi ghairi juhudin kelawan tanpa angas, uqiba mongko disiksa iya man alaiha ing atase fardhu. Wa man atamal faraidi lan utawi sapa wonge iku atamal faraidi nyempurnaake iya man ing pira-pira fardhu, wajabat mongko mesti lahu kedue ya man apa al jannatu suwarga. Maka jere Kanjeng Nabi, ketika kita meninggalkan atau mengurangi perkara fardu yang telah ditetapkan kepada kita, maka tiada lain yang kita terima adalah sebuah siksa. Dan barang siapa waman atamal faraidi wajabat lahul jannah. Dan barang siapa yang mau menyempurnakan fardu kita, menyempurnakan fardu yang telah diperintahkan kepada kita, maka tiada lain balasannya bagi kita kecuali surga. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-imanu la yazidu wa la yanqusu walakin lahu haddun ay ta'rifun bi dzikri afrodi furu'il iman. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.